Karena Malik kalau misal wis takbir, ngoten nggih, oleh firqah. Ada ilmunya. Jadi firqah lis shalah itu ada. Misalkan begini, tidak hanya Fatihah kurang ya. Firqah salat itu bisa. Imamnya tukang zina ya. Saya boleh firqah ini. Boleh. Ngerti, hakul yakin. Itu di imam kawin zina. Di hati kita udah enggak truk. Ya sudah. Bisa aja sholat sendiri. Gitu. Ono Pak. Oh, bukan Mekah ono. Karena salah tidak itu salah. Itu pemimpin pesantren ya. Haji orang tahu sholat itu masjid. Karena kadang-kadang apa? Prinsipnya apa? Imam itu orang macam itu. Bismillah. Jadi selama haji itu orang tahu sholat di masjid. Rugi banget. Makanya itu rugi ya kira. Karena dia tidak mencari paham. Mencari paham. Jangan. Karena tahu. Iya. Saya dulu itu Pak. Saya gini ya. Jadi pas kita sholat paling atas Pak. Tapi di bawah speaker yang hampir panjangnya segini Pak. Itu jelas sekali Pak. Ya itu tadi tolabul ilmi kan masing-masing orangnya itu tinggal masih berkeinginan untuk silaturahmi atau tolabul ilmi yang penting saya sudah ajak untuk monggo kita tetap tolabul ilmi dan silaturahmi. Sementara dari satu bandingan enjing siang menika rawuh wonten dalemipun Bu Hajah Maryati. Mugi rawuh kula panjenengan sedaya saestu beto barokah, beto manfaat dunya lan akhiratipun. Bab wonten hadis ingkang sahih, kok ana omah kedatangan tamu maka akan datang 1000 rahmat dan 1000 barokah dari langit yang Allah turunkan. Mula sebentar teh, nanti teh 1 jam lagi teh, masih ngaji dulu sebentar ya. Masih ngaji 1 jam lagi. 1 jam lagi ya. Oke. Dados rumah kalau ditempati pengajian sekaligus tamu itu double. Jadi ganjarannya double. Rumah yang didatangi oleh tamu itu akan Allah turunkan 1000 rahmat dan 1000 barokah. Sing awake dhewe kadang boten ngertos king pundi dugine. Kanthi kedatangan tamu kadang-kadang kita tidak tahu Allah turunkan 1000 rahmat 1000 barokah itu tidak tahu. Kadang dari kesehatan, dengan kedatangan tamu seneng terus tersenyum, ternyata tersenyum itu memudahkan sel-sel itu sampai 1000 sel. Kula jenengan ojo ngatak cetil-cetil tersenyum. Tersenyum gembira itu, kata dokter itu bisa memperbaiki 1000 sel itu jadi baru. Yeah. Ini para pakar itu diteliti. Karena idkhalus surur bil mu'minin, memasukkan kegembiraan kepada saudara-saudara muslim itu adalah asyifa, obat. Jadi Bapak Ibu monggo mantapkan hati, ngaji sepanjang hayat. Insya Allah sehat. Amin. Jadi kalau niki jamaah kalau ibu-ibu, bapak-bapak pun sepuh-sepuh. Nek dengkule niku ditekuk suwe-suwe mesti do sambat. Mboten napa-napa jenengan dlosor sikile mboten napa-napa. Niku pun biasa pun gawan bayi nggih. Jadi dengan ngaji itu maka Allah turunkan berkah dari langit dan dari bumi yang kita tidak tahu hadirnya dari mana. Nggih. Niki mula Bu Hajah Maryati dengan rumahnya dihadiri panjenengan itu Allah turunkan 1000 berkah, 1000 rahmat di rumah ini insyaallah. Nggih. Dan juga Allah jamin maghfirah. Begitu tamu bersalaman pulang, nggih, maka bersih dosanya yang punya rumah itu. Jadi sing bersih ora mung suguhane tok. Itu soalnya tambah bersih juga. Jadi enggak rugi itu.
Kalau nyugoto ini kan nggak rugi. Jadi kalau nek cara monggo dibersihkan man betul. Nggih, malah lipat. Jadi nggih, mula nek wonten napa ajaran Jawa niku kan nek ana tamu niku ya gupuh, lungguh terus suguh. Nggih. Tamu niku seneng nek seneng budi klenteng-klenteng terus seneng. Ning yo dibatasi mung 3 dina tamu niku. Nek luwih saka 3 dina ya jenenge ora mertamu. Bayar ngono. Dompleng mangan. Nggih. Nggih niki masalah tamu akramut dhaif. Kaping kalih soal ilmu. Nggih. Mila Allah mengangkat wa 'allama Adamal asma'a kullaha ini dengan ilmu itu. Jadi dengan ilmu Allah angkat derajat. Dengan ilmu Allah tunjukkan hidayah. Dengan ilmu Allah memberikan kekuatan rohani itu tidak bingung. Jadi ilmu itu ibaratnya cahaya atau senter. Jadi orang yang berilmu maka dimanapun dan menghadapi situasi apapun dia tetap tegar. Dia tetap tidak bingung karena ada ilmu. Maka kelebihan manusia itu karena wa'allama Adamal asma. Maka Allah mengajarkan anak cucu Adam itu dengan ilmu kullaha. Lalu untuk testing menguji mulia mana malaikat dengan Adam anak cucu ini. Ternyata di hadapan Allah itu dibuktikan. Tatkala Adam sudah diajarkan semua ilmu, maka malaikat tuh nggak tahu. Jadi pintar manusia daripada malaikat. Maka dimuliakan. Orang yang menuntut ilmu itu dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh penduduk langit, penduduk bumi. Jadi mula tolabul ilmi, mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari turun bandulan ibu sampai kepada masuk luang landa. Nah ini ilmu. Mula ibu-ibu monggo mantapkan hati, mantapkan pikir, mantapkan niat supaya tolabul ilmi. Monggo salam. Monggo Bu. Jadi ilmu. Sampai Rasulullah mengatakan dalam satu majlis di situ berzikir kepada Allah lalu bersolawat, maka Allah turunkan rahmat dan berkahnya. Orang yang belajar satu ilmu saja, kata Rasulullah, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa belajar satu bab saja, bab wudu misalkan, atau bab toharoh, bab sholat, satu ilmu saja minal ilmi, liya'laman nas, untuk manusia itu supaya mengerti, lahu sawaba sab'ina nabiyan. Allah siapkan pahalanya sab'ina nabiyan, 70 nabi. Nah, bila mulang muruk datang wayah niku merupakan investasi. Walaupun jasa niki niku kadang leh kon belajar kalih ibune kalih bapak ini oke belajar di luar. Ya wong biyen mboten, wong biyen niku le aja mangan ngarep pintu ngarep lawang kok ndak arep payu rapi. Itu pun paham wong biyen. Sakniki golek dhewe. Nggih wong pancen berubah, zaman ini berubah. Tapi ilmu tetap ilmu. Jadi ilmu tetap disampaikan. Insya Allah kalau anak diberikan ilmu ya diberi bekal nanti aman anaknya. Nggih, itu pahalanya seperti itu. Sampai Nabi mengatakan man jalasa indal alim sa'atain, barang siapa duduk bersama orang alim, ya awake dhewe memahami ya gampang. Pokoknya duduk tolabul ilmi karo sapa mawon tenan diniati itu sudah duduk jalasa indal alim. Pun kados majelis haji ngeten iki. Walaupun sing ngaji ganti-ganti bukan masalah. Tapi kok itu membahas satu ilmu, gitu. Lalu au akala ma'ahu luqmatain. Tolabul ilmi, kemudian makan satu luqmatain, 10-an, artinya makan, minum dan seterusnya. Sa'atain, luqmatain au sami'a, atau langsung mendengarkan. Jadi kalimatain, 2 kalimat. Ya. Au ma'ahu
khutwatain atau jalan bersama, ya jalan pergaulan lah ini, bersama khutwatain 2 langkah saja, maka Allah jamin a'tahullahu ta'ala jannatain, Allah berikan jaminan, dari investasi caranya, Allah menjamin kepada orang tadi kulla jannatin, ya surga. Kemudian di dalam surga mislu dunya maratain, luasnya seperti dunia dan seisinya. Itu begitu hebatnya orang yang ngaji, hebatnya orang yang thalabul ilmi. Nah, yang thalabul ilmi itu apa bagiannya? Ya bagiannya sendiri-sendiri, bagiannya masing-masing. Ada yang memberi, ada yang menerima, ada yang mendengarkan, ada yang semua fasilitas yang untuk thalabul ilmi itu sama pahalanya seperti itu. Jadi udu napa mawon tetap direken kalih Allah, itu dijamin kalih Allah. Subhanallah, niki pentingnya ngaji. Mila pasang niat niku ngaji. Wonten malih wonten keterangan wong kok mati dalam posisi niat ngaji, maka matinya adalah mati syahid. Yang dimaksud syahid maknawi. Jadi mboten ya tetap dimandikan, dikafani biasa, itu matinya mati syahid. Wong sing dianggap mati syahid laisal jasa ilal jannah. Tiada balasan, tiada jaminan kecuali surga. Kalau kita nyuwun mati dalam posisi thalabul ilmi. Wah, niku hebat niku. Niku nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah ra maca. Dalam niat thalabul ilmi ini. Ya ki ora nganggo ilmu lho. Gitu. Coba. Nggih. Siri ora maca blas wong ora nganggo dasar Mekah ngono wis. Padahal teng Mekah teng Madinah niku kabeh nganggo bismillah. Ning bismillah kadang jenengan krungu, kadang ora. Nek kepen teliti jenengan cedak mangkat pamane salat maghrib ya mangkate jam 4 wis mangkat. Terus teng burine imam kabeh maca bismillah. Ning leh maca ana sing krungu, ana sing ora. Lah niki ngeten jamaah. Lah nek Mekah ya ora maca bismillah e. Blas ra maca. Mula nek kertas ngoten niku jenengan sebagai makmum gitu, la sholata illa bi Fatihah, tidak sah salat tanpa Fatihah. Allah Akbar tok bismillah ra ono, ya berarti Fatihah kurang. Pripun carane? Ya firqah saja jenengan sebagai jamaah. Gitu. Nek saya pernah meneliti di Mekah. Di Madinah juga pernah meneliti. Maka saya hakul yakin samakan dengan ilmu bahwa di Mekah dan Madinah itu semua bahasa bismillah. Nggih. Ojo ngaten orang udah bismillah. Nah, soal dicar, soal disirikan itu kadang tidak di sana. Tapi zakat burin imam mesti kudu. Ya, bisik-bisik itu. Ah niki. Terus wonten malih, gitu. Niki nggih. Yang burine imam nih mesti krungu. Nggih, jenengan anu sampai. Dan saya mendengarkan beberapa imam itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Wonten malih mriko niku awake dhewe niku belajar nggih, thalabul ilmi nggih. Derek manhate derek millata Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim nggih. Nabi Ibrahim itu kok disebut niku Khalilullah karena sejarah Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali ada kawan. Jadi nek ra ono kancane golek kanca sik. Niku Nabi Ibrahim. Lah awake dhewe haji niku nggih ngoten. Jadi seneng untuk khidmat datang sesami-sami. Sehingga orang yang wawailun kira-kira leh masak celaka liman angkarahum wa abghadahum. Mula awake dhewe seneng kalih pengajian, seneng kalih kelompok-kelompok pembahasan ilmu. Awake ndukung teng mriku supaya enten masuk barisan iki. Barisan meninggal mati syahid iki. Lah antawisipun Kanjeng Nabi dawuh man shalla sholata ma'al jama'ati wa jalasa fi khalqi ilmi, barang siapa sholat berjamaah, sholat maghrib, ta isya, ta subuh, sholat berjamaah, kemudian duduk bersama
fi halaqah fi halaqihi halaqah. Nah, istilah halaqah itu kan sering mengatakan halaqah ilmu. Bahas satu ilmu teng mriku wa sami'a kalam Allah, lalu mendengarkan kalam-kalam Allah, wa amila bih, lalu mengamalkan, a'tahullahu ta'ala sittata asya, maka Allah jamin 6 macam jaminan Allah. Wong sing salat berjamaah, duduk sebentar, kemudian bahas ilmu. Nah niki kula abadikan di sholat subuh. Kula setiap sholat subuh niku mesti ngaji walaupun 1/4 jam. Kadang kalau ada hajat ya 10 menit paling sedikit kula ngaji. Mbah wong pira mawon. Setiap pagi niku ngaji. Nggih. Kula maca kitab mulai awal niku ngaji. Supaya niki Allah jamin 7 macam, 6 macam, sittata asya. Yang pertama, arizku minal halal. Allah jamin rizkinya yang halal. Jadi rizki yang halal itu damai di hati, Pak. Ngumbiai anak, yo anaknya nanti sukses kalau halal. Niki wonten kisah di Sumatera. Kalau teng Sumatera 12 tahun. Jadi di Sumatera sana ada orang saudagar karet. Karet itu rak digawe blombang, Pak. Blombang gede ngoten. Panen ke kebun dicemplungke teng kolam niku wae. Kolamnya kan gandeng-gandeng. Niki wong loro. Saudagar karet kabeh, anake dipondokke teng Pandanaran, cah loro niku mondok. Kula termasuk sing ngantarkan untuk pondok. Lah, cah loro niki ternyata beda hasilnya. Karena apa? Karena orang tuanya itu berbeda, perilakunya berbeda, karakternya. Sing saudagar, padha-padha saudagar apa? Karet. Sing siji wau begitu jual karet bawa truk, nggon kolam-kolam itu diambil, dijual. Ambil satu kan nggak kentara, nggak ketahuan dia. Kan banyak. Wow. Itu uangnya untuk biaya anaknya yang mondok di Pandanaran itu. Padha-padha ngapal Quran, Pak. Cah loro. Oke. Ternyata apa yang terjadi? Sama-sama tahunnya, 6 tahun di sana. Sing siji niki ora hafal, ora. Jadi nggak hafal Quran. Yang satu hafal. Setelah itu wong tuane sadar. Bocah sadar mencari dirinya itu sudah haji. Mungkin teguran waktu haji ada teguran. Terus akhirnya matur kali kula. Napa ya anak kula kok ora kaya nika sing berhasil hafal itu. Anak kula kok ilang kabeh ilmune gitu. Oh, terjawab. Anu Pak D. Cek dulur yo kakak beradik. Waktu ngirim duit teng Jogja niku kula njumuki karete tonggone niku wau. Jadi dilebok di truk. Ya Allah ya. Akhirnya tobat deh niku tobat. Mulih kok kasih tobat wis pokoke tobat. Dibalik-balikke. Mbiyen mbuh alasan apa ketut apa ya ora mungkin ketut njumuki. Kan karet itu di kolam-kolam kan banyak. Nah, ini artinya apa? Perkara yang halal itu akan membawa keberkahan. Bawa ketenangan batin. Nopo mawon nek halal niku barokah. Gitu. Niki enten teng Jepara. Teng Jepara niku wonten kaji. Jenenge kaji Samin. Niku nemu emas pas kerja ngoten niku wau, terus nemu emas teng kebone si A niku wau. Mboten ngomong kali sing di omah, sing di tanah. Bareng ngoten dhek munggah kaji. Kaji niku ilang. Masa ilang, kemudian hari yang lain niku ditemui kaji niku awake wong ning kabeh niku ula. Nyuwun tulung saking Jepara kan disalami ke Jepara. Kula titip kalih bapak sing jenenge niku sedaya sih urip niku jenenge. Lha niku kula dijalukke ngapura, aku munggah kaji krana aku njumuk mase niku wau. Terus didol teng pasar nggo kaji. Jaluke ngapura. Bar ngoten dhek mulih kaji goleki sing pancen bener, sih urip wong niku goleki. Jaluke ngapura si Samin niku wau sing kaji niku wau. Ana titip salam ke njaluk ngapura krana oleh mangkat kaji niku njumuk mase
Mbah Suton iki wow. Subhanallah, niki terjadi. Nggih. Nah niki mula kathah peristiwa-peristiwa sing awake dhewe niku mboten ngerti ning jebule terjawab. Nggih. Wonten malih. Sing tekan Mekah niku ora iso ndelok Ka'bah, Pak. Ora ketok kabeh ora ketok. Nggih. Blas ora ketok lagi, nganti bingung lagi ora ketok. Nggih. Nah, ini termasuk dalam niki ar-rizqu minal halal. Allah berikan orang yang tolabul ilmi tadi berikan rezeki yang halal. Nomor kali wanyanju min adabil qabri. Allah menyelamatkan dari adab kubur. Jadi masalah kubur Mbah napa Banten, Mbah Kiai Banten itu kan dimakamkan di Maklak, di dekat makamnya Mbah Maimun, di dekat istri Rasulullah. Tradisi orang sana kalau sudah 8 tahun kan makam itu dibersihkan, tulang-tulangnya diambil. Tatkala mau mengambil Syekh Nawawi Al-Bantani, ternyata masih utuh dan baunya harum, masih seperti orang hidup. Akhirnya bingung orang sana, kerajaan Arab Saudi, kemudian tidak jadi dipindah. Maka sekarang masih ada di sana makamnya, di dekatnya makam Mbah Maimun. Ya, itu Syekh Al-Bantani, Nawawi Al-Bantani. Itu makam mereka. Kalau teng mereka kan buatan enten jenenge kaya teng mriki buatan enten kan. Jadi hanya batu-batu, tapi ada tandanya. Jadi ulama-ulama Indonesia teng mereka wong ahli ilmu niku Allah tunjukkan karomah dan Allah tunjukkan kemuliaannya teng Arab Saudi. Ini orang-orang Nusantara, Pak. Dari Padang, dari Banten, termasuk Kiai Hasyim Asy'ari dan seterusnya itu luar biasa. Nek sing sedo teng mriku kan kathah. Krana niki menekuni wayanju min adabil qabri niki terbukti. Nggih. Jadi secara logika tidak masuk akal, masih bau harum, masih bau wangi dan seterusnya itu enggak masuk akal. Tapi Allah berkehendak fa iradati, maka itu irada Allah datang. Ora mung niku, Pak. Kula iki ndek kanca teng Madiun. Madiun ini kan ada Gurang-Garing, teng mriku tempat pembunuhan para kiai-kiai di situ. Lah, Kiai Mojopurno itu kawan mondok saya, itu cucunya. Itu 16 tahun. 16 tahun kemudian melewat mimpi bapaknya itu mimpi bahwa Simbah itu dijemput di sana. Saat ini jadi dibuat monumen di sana. Kiai itu waktu diambil itu juga masih utuh seperti waktu awal. Ini kita Madiun. Nah, jenengan badhe mirsani mriku wonten sih. Terus wonten napa nama-namane lengkap Madiun. Gurang-Garing. Nggih. Niku nggih niki termasuk hadis niki wayanju min adabil qabri, diselamatkan dari adab kubur. Nih wong sing jamaah niku dijamin kali Allah, wong sing ngaji niku dijamin. Nomor 3 wayu to kitabahu biyaminihi, Allah berikan kitabnya, catatannya itu dengan tangan kanan. Jadi itu lambang nanti bermacam-macam. Menerima catat itu ada yang dilempar mukanya, dilempar punggungnya, ada tangan kiri, dan itu tangan kanan. Menerima rapot itu tangan kanan. Niki nopo rahasiane, Bapak Ibu kalau maca teng kitab Dakhaikul Akhbar. Wong badhe sedo niku pun dikabarkan apa yang akan dilalui. Nggih. Dadi ngatos-atos nek nunggoni sing tiyang sepuh pun nemen aja nganti ditinggalkan. Lajeng posisinya niku kepalanya di wetan, sirah teng wetan terus kakinya teng koyo wong salat agak dinaikkan. Terus lakinu mautakum biqouli la ilaha illallah, ditalkin, dibimbing kalimat thayyibah. Lah di saat itu ada ciri-ciri. Sebelum meninggal datang itu biasanya nyebut yang sudah mati. Pak Leknya, Pak D-nya, orang tuanya disebut semuanya. Gurunya disebut. Kalau niki langsung Bapak kula kenunggone seminggu sakit. Kenunggone langsung malam Rebu niku cerita akeh banget. Mbahmu rene kene kabeh kono bukaan lawange bukaan. Bareng cerita banyak.
Ceritakan yang semua sudah mati semua, diceritakan. Subhanallah, malam Rebo ngoten niku. Malam Kamis terus malam Jumat, ternyata Jumat pagi bulan puasa kemarin. Jumat pagi jam 6 sedo. Subhanallah. Niku luar biasa, tanda-tandanya saya sudah sering menemukan tatkala orang meninggal itu ternyata menyebut yang sudah meninggal dunia. Salah satu. Yang kedua, ini disebutkan yuk toh kita bahu itu diberikan kitabnya, itu orang meninggal itu sudah ditunjukkan foto-foto yang dia akan terima udah maka kalau nggak melirik sebelah kanan maka sebelah kiri. Oke, tanda-tandanya. Kemudian tangannya, Bapak Ibu perhatikan mungkin ngalami sedaya mungkin. Oke, keluarganya mesti mengalami. Tangannya itu basa Jawanya owawe. Ya. Gerak-gerakan tangan yang di luar kesadaran. Niku tanda-tanda. Nggih. Saya buat ngoten niku nggih posisinya dirubah. Insyaallah biidznillah ya husnul khotimah insyaallah. Ini rasa diseneni. Ayo Mbah maca la ilaha Mbah rasa wis pokoke mawon ditutke mawon. Nek napa lakone niku apik insyaallah gampang. Wonten lho wong dituntun kon maca la ilaha niku malah ngamuk-ngamuk enten. Kathah niku. Kon maca dzikir niku gak mampu banyak sekali. Nah, niki rahasianya hadis Rasulullah wa yu'ta kitabahu biyamini. Keempat jaminannya orang yang jamaah dan ngaji tadi, wa yamurru 'ala sirati kal barqil khatib. Akan melewati siratul mustaqim kecepatannya seperti kilat yang menyambar, cepat. Jadi ini bermacam-macam. Logika kita kalau dulu berpikir kitab ini jelaskan kalau ke Mekah, Indonesia ke Mekah itu kan dulu 6 bulan, bahkan sampai 1 tahun pakai kapal lautnya. Itu belum nyampe waktu itu menjelaskan, ke Mekah 11 jam itu urung tekan waktu ini. Ilmu ini. Gitu lah. Saat ini kan ilmu terbuka. Jenengan dulu paling cepat kirim kabar ya telegram, gitu. Kalau ngaji niki bisa dilihat di Amerika sekarang nih, detik ini juga bisa. Jadi kan artinya apa? Artinya ilmu teknologi menunjukkan kebenaran agama itu semakin hakul yakin. Peristiwa niku terus terjadi. Nah, niki di kecepatan jalan niku kalbar kil khotib seperti kilat yang menyambar. Muga-muga golongan niki termasuk awake dhewe niki. Terus wayah suruh ma'an nabiyyin, nanti kita dikumpulkan beserta para nabi. Jadi nanti di padang mahsyar itu ya al arwahu junudun mujan, kayak kita di Arafah itu loh. Arafah kan punya bendera sendiri jadi. Di Musdalifah juga begitu. Nanti akan ngumpul di orang-orang yang beriman yahsuru ma'an nabi, para nabinya. Lalu wabanallahu baitan fil jannah, Allah buatkan surga, rumah di surga min yaqut wa hamra, dari hiasan yang luar biasa. Ini jaminan orang yang tolabul ilmi dan orang yang sholat berjamaah. Monggo ibu-ibu dekat musola, aja ngantek ora jamaah. Ikhtiarkan kita berjamaah supaya masuk golongan niki. Sehingga riyen nek teng Mekah oleh ngejar-ngejar jamaah arba'in direwangi melayu-melayu tekan mriki. Lalen. Nggih, eling tiniling lah, nggih. Eling tiniling. Kula niki dereng dangu nggih, ngundoroso lah istilahnya. Kula kan alumni UIN Yogyakarta. Tahun 89 kula medal. Nek zaman kula riyen kuliah, bocah-bocah niku nek ditawari kon manggon teng masjid karo kon nyapu, kon adzan, suwenenge mboten karuan. Iki rombongan kula Pak Mahfud MD segala macam iku do alumni masjid kabeh niku. Lah zaman niki teng KKN tenggen kula, UIN niku, KKN tenggen kula, teng pondok nggen kula teng kamar, subuh niku udah ora gelem tangi. Ya Allah ya Rabbi. Iki piye to ya? Nggih. Jadi memang suasananya berbeda. Oleh karena itu monggo untuk menciptakan jamaah niki nggih pancen abot. Nek mboten
tenanan leh ngrekodaya anak putu kon seneng jamaah niku awake niku nggih kangelan. Mula Bapak Ibu sebagai duta-duta haji niki nggih minimal bawa perubahan, bawa pembaruan. Mudah-mudahan niki tahun 2023 niki ada perubahan. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia dan Indonesia menjadi dikagumi oleh dunia nanti niki. Antawisipun dari ilmu niki, dari segi ilmuwan, dari wayu atau kitab Yamin. Lah, pripun carane kula kok ngilmu niku kok sok lalen. Diajari iki sing wingi lali, terus ini pripun supaya ben gampang nyantol niku piye carane? Niku Rasulullah memberikan tuntunan wonten gangsal supaya ilmu niku iso mlebu cumentel. Kula mancen nek wis tuwa ki pikirane teng mriki rekamane wis pirang-pirang iki. Dadi rekamane akeh nggih wajar. Nek cilik ngono ya gampang. Ning wonten napa resepe ning Rasulullah dituntun tang letih. Wong sing supaya ngilmune niku wau cahaya ilmu itu iso nempel, nurul almi khairun ibadah niku siji supaya ayu hafidha al ilma fa alaihi ayulazima khamsa hisab. Di Malang itu supaya ilmu itu iso nempel, dhek duwe jenggot. Kalih ibune matur karo anake, ngomong karo anake, "Nak, ibu ki ora tenang teng omah ning Purbalingga mriki omahe. Nek kowe lunga ning Jogja, ning jenggotmu dawa. Saiki cukurin wae jenggotmu." Ngantek padu karo ibune. Bab dhek duwe guru yang salah. Didoktrin oleh gurunya bahwa ngingu jenggot itu sunnah. Cel citok-tok niku til. Akhirnya padu kali ibune. Nah, teko tenggen kula. Konsultasi loh. Kowe iki mahasiswa, cari ilmu ya jangan satu guru, banyak literatur cara maca sing akeh supaya kamu menep hatimu. Aja mau guru didoktrin, enggak boleh belajar yang lain. Salah itu salah. Cari guru yang lain. Akhirnya belajar kali kula. Udah sekarang jenggotnya kamu cukur. Karena taat Allah, taat ibumu sampai dengan taat Allah. Kalau kamu nggak taat sama ibu berarti tidak taat kepada Allah. Birrul walidain jenenge. Cukur. Akhirnya pun pulang ke sana. Manut kali ibu nih. Dicukur jenggote, mboten dawa, mboten tingu. Kemudian subhanallah saurunge tamat niku guru SD. Saurunge tamat niku pun daftar guru diangkat dadi guru SD sakniki. Bareng ngoten saiki pun bojo mun anak. Teko malih teng kula teng pondok. Jenggote dawa meneh. Ning kula takoni ibune wis sedo. Alhamdulillah. Berarti dengan ridho ibunya tadi itu Allah berikan keberkahan ilmu kepada anak tadi. Tadi ibunya ridho. Coba nek dulu ngantek padu karo ibune ingu jenggote malah petaka. Itu jenenge salah paham. Nggih, perkara jenggot padu kare ibune. Lah ibumu ki sing nglahirke kowe, sing nyewoke kowe, sing mimiki kowe kok mbok lawan. Sekalipun ibumu kayak apapun harus taat dengan ibumu. Kok malah taat karo guru sing keliru, saya bilang gitu. Nah, akhirnya sekarang kan kamu bisa jenggotmu mbok ingu meneh. Oh, alhamdulillah malah dawa meneh. Enggak rugi. Nah, niku. Jadi niku aja ngantek salah paham, aja ngantek paham yang salah, aja ngantek gagal paham. Wonten lho, wonten sing gagal paham tahun 82 teng Jawa Barat. Wis ngaji ngeten iki. Gitu. Sapa sing duwe anak cilik kok mati, mongko nanti njemput ibunya di surga anaknya tadi. Mulih ning omah anake dicemplungke kolam anu jeding iki lho, sirahe kayak isor. Waduh kacau, anake telu mati kabeh. Nah, ini kira ngaji keliru guru. Si salah guru itu apa dek? Guru ini salah lah jelas. Kayak panjang betul ada hadis. Siapa yang punya anak kecil belum punya dosa kok meninggal, maka itu akan menjadi syafaat bapaknya, ibunya yang menolong nanti di akhirat. Betul hadisnya ada. Tapi oleh memahami salah paham. Wonten malih salah paham. Okay. Siapa yang berinfak untuk jalan Allah, maka jaminannya surga. Disangoni bune kabeh kok omah dikirimi duit, ora nggo kuliah, malah diwehne nggo jihad fi sabilillah. Akhirnya ketangkep. Ketemu teng mriko.
teng Kalimantan jebule ngikut Gavatar. Kula wong 5 sing dititipke untuk dibinane cah 5. Nggih. Ten sing kula kayak kokap Pak Budi. Niku melok Gavatar. Sekolah kedokteran teng UGM metu gara-gara salah guru. Nah, mula atos-atos ibu-ibu dan anak niku leh belajar iki karo sapa. Ciri-cirine ketok. Nek belajar kok sembunyi-sembunyi, oh itu perlu diwaspadai alirannya aliran tidak baik. Nggih. Niki masalah ilmu. Mula supaya ilmu itu nyentel, pertama dawuhipun Kanjeng Nabi niku ayyuh fafido menjaga ayu lazima khamsa hisalin. Jago 5 perkara. Pertama, shallul lail walau rakaatain. Salat malam walaupun 2 rakaat. Insya Allah ora gampang pikun, ora gampang lali. Tekan mati eling terus. Insya Allah. Nggih. Salat walaupun 2 rakaat. Diabadikan salat malam. Nomor loro dawamul wudu. Mula wong ngapalke Quran nika niku diperintahke kalih gurune kon dawamul wudu. Nek batal wudu. Kok batal? Wudu, batal wudu. Nggih. Beda kalau teng Mekah. Nek teng Mekah niku nek niat niku ya pancen Allah kabulkan tenan. Jamaah umroh kula tahun 2017 wingi Mbah Syafi'i namanya. Mbah Syafi'i itu kan penyakit beser. Nek teng omah nguyah-nguyuh. Teng Mekah ternyata berubah. Mbah niat bismillah nanti maghrib sampai isya. Ternyata dengan minum jam-jam diniati seperti itu, maghrib sampai isya itu enggak nguyuh-nguyuh. Nah, kaget dia. Biasanya teng mriki nguyah-nguyuh. Mosok teng mriki kok jebule kok beda. Nggih. Nah, gitu. Macam Mekah niku ngoten niku. Nggih. Jadi dawamul wudu, mengabadikan wudu. Nomor 3 at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Takwa kepada Allah baik dalam sembunyi maupun dalam terang-terangan. Nomor 4 makan yakulu litaqwa wala lisahwat. Nek mangan bukan untuk syahwat ning karena untuk ketakwaan. Jadi orang nuruti hawa nafsu makan. Nomor 5 as-siwak. Mengabadikan sikat gigi. 5 niku menjaga ilmu. Kata Rasulullah, pertama niku salat malam walau rakaatain, nomor 2 mengabadikan wudu, nomor 3 takwa, nomor 4 makan tidak untuk syahwat tapi sekedarnya saja supaya bisa takwa, nomor 5 sikat gigi. Nah, niki biasanya kalau di anak-anak pesantren itu didoktrin oleh gurunya supaya ngapalke gampang, ngapalke Quran. Lah pripun Pak kula niki wis nek arep dawam wudu niku ngentekke banyu. Wis ana penyakit. Nah itu diikhtiari lah, disiasati supaya dawamul wudu niki sing isaken Bapak Ibu duta-duta niki teng lingkungane dhewe-dhewe mensponsori jamaah dan ilmu. Nah, cilik-cilik kok do kumpul ya golek guru supaya nanti belajar ilmu di situ. Sepuh-sepuh kumpul wong pira kaya ngeten iki mawon. Jadi dengan demikian maka kita termasuk golongan orang-orang yang syahidun fi sabilillah. Mudah-mudahan mati dalam keadaan syahid di jalan Allah. Syahid tadi jihad niku ora kudu perang mboten. Termasuk niku thalabul ilmi juga jihadun fi sabilillah. Makaten pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buka tanya jawab agak beberapa menit, kalau enggak nanti kita tutup. Monggo silakan. Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan gini Pak, tadi tidak pakai basmalah. Terus kita tadi makmum itu sebaiknya langsung berhenti atau menyelesaikan terus sholat kembali atau bagaimana? Oke, itu namanya firqah fis shalah, itu dalam ilmu fikih ada. Jadi menyatakan diri untuk pisah berjamaah. Kalau hakul yakin penjenengan di belakang imam, terus temat nemen lah ngrungokne wis hakul yakin bahwa dia tidak pada bismillah, maka firqah dengan otomatis pisah dari sholatnya, kalau perlu duduk dan diam. Lalu setelah mereka sholat, kita sholat sendiri, kemudian punya jamaah sendiri juga nggak apa-apa.
Boleh, diperbolehkan firqah fis shalah itu ada ilmunya. Allahu Akbar. Maghrib. Belas ra krungu bismillah kok jenengan hakul ya kok jenengan yang bunyinya mesti ra krungu. Gitu. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Jenengan hakul yakin dia nggak pakai bismillah, jenengan wajib firqah. Tapi kalau jenengan tidak hakul ya, aku yakin gue mesti baca bismillah, tidak apa-apa, Allah Akbar. Melok mawon, punya keyakinan bahwa dia baca bismillah. Karena pada dasarnya la sholata illa bi fatihatin. Sholat tidak sah kecuali dengan fatihah. Fatihahnya kurang kan berarti kan? Kurang bismillah. Paham ya? Pilih misah. Ora sah. Diteku, orang baca bismillah ora sah sholat. Ya bukan salat yang rasa. Takon, sesuk takon imam baca bismillah. Baca. Misalnya terus misalnya mau tahu bismillah. Nah, nggih ditakoni. Iya. Lah, sholat. Di Mekah itu biarpun jauh kelihatan apa? Nggih. Enggak, misalnya gerak speaker standar dulu juga, perlu Pak. Perlu. Karena Malah kalau misalnya wis takbir, ngoten nggih, oleh firqah ada ilmunya. Jadi firqah li shalah itu ada. Misalkan begini, tidak hanya Fatihah kurang ya. Firqah salat itu bisa. Imamnya tukang zino ya. Saya boleh firqah ini. Boleh. Ngerti, hakul yakin. Itu di imam mau kawin zino. Nah, di hati kita udah nggak truk. Ya sudah, bisa aja sholat sendiri. Gitu. Ono Pak. Oh, bukan Mekah ono. Karena salah tidak itu salah. Itu pemimpin pesantren ya. Haji orang tahu sholat di itu masjid. Karena kadang-kadang apa? Prinsipnya apa? Imam itu orang baca itu. Bismillah. Jadi selama haji itu orang tahu sholat di masjid. Rugi banget. Mereka kan rugi akhirnya. Karena dia tidak mencari paham. Mencari paham. Jangan. Karena tahu. Iya. Nah, Saya dulu itu Pak, saya gini ya, jadi pas kita sholat di paling atas Pak, tapi di bawah speaker yang panjangnya segini Pak, itu jelas sekali pakai bismillah, tapi memang sir Pak, pakai leres. makanya Jadi, tapi begini Pak, memang kalau tidak tanpa dasar ilmu dan hanya manut itu jadi keliru. Makanya pakai ilmu tadi, ilmu bil ilmi. Jadi amal tanpa ilmu, ya lah balu. Kata nggih? Jadi, ini jangan pun tahu nglakoni firqah. Dereng nate. Oh, nggih. Moga-moga Soalnya kan gini prinsipnya Pak. Nek makmum itu kan manutnya imam. Istilahnya sah dan tidaknya kan tergantung. Iya. Anu Itulah ditanggung itu imam. kelebihan jadi makmum itu begitu. Jadi Kurang-kurang udah di maaf. Baru rampung berarti Apa awalnya ramai misalnya gini. Kalau misalnya tadi sudah sholat tidak sah, tidak, terus kita wajib Al Fatihah itu ayatnya itu kan terkurang kita. Kecuali kita berjamaah terlepas dari Bismillah dan tidaknya Allahu Akbar. Kemudian begitu terakhir baca ayat yang terakhir, imam sudah ruku. Jadi kan maca Fatihah, tetap wis disempurnakan wis maca Fatihah. Selama bisa mengikuti ruku. Pun dihitung siji lho kula kelebihannya. Maka 27 banding 1. Gitu. Jadi wong jamaah itu hebatnya luar biasa. Kelebihannya luar biasa. Senajan ora maca Fatihah blas tadi. Tadi kan kurang bismillah kok. Iki ra maca blas. Ini dingilmoni. Allahu Akbar. Begitu Allah Pak. Yang enggak baca iya, kan makmumnya bukan imamnya. Makmumnya. Jadi itu langsung ruku oleh ruku jangan pun itu siji rakaat. Nah, ini tak kemen. Nah, ini masalah ruku itu ono sing kadang-kadang dia imam ruku dia enggak baca Al-Fatihah udah ruku. Ya. Udah ruku udah sholat sampai selesai dia bangun satu rakaat lagi bahwa dia tuh ngambil buat tadi dia belum sah gitu belum iya. Nah itu hukumnya berarti dia udah kelebihan satu rakaat ya.
Sampai sholat maghrib berarti sudah siap 4 rakaat. Nah, itu gimana hukumnya? Kalau begitu diyakini dia sudah rukuk tumakninah ya sudah dihitung 1. Walaupun belum baca Al-Fatihah. Nanti setelah saat imam assalamualaikum ke kanan ya kita menyempurnakan kurangnya berapa. Gitu. Enggak, tadi kan dia sudah masuk. Misal 3 rakaat, dia udah mulai. Udah sama-sama udah masuk 3 rakaat ya kita ambil. Udah sempurna ya. Udah sempurna, Pak. Tapi ada tidak yakin dia bangun lagi. Keliru. Nah, itu gimana, Pak? Keliru. Itu Pak Kiai. Cuma saya nggak bisa ngomong Kiai aja, Pak. Jadi begitu kan ruku. Nah, kan dia udah kelebihan 1 rakaat. Lebih. Mana ya? Saya tanya. Ada yang Karena melakukan nggak itu. yakin gitu. Iya, mungkin nanti itu menyangkut keyakinan. Karena dia tuh tidak merasa dia itu tidak baca Al-Fatihah. Iya, ingin menyempurnakan tadi. Mungkin dia memedomai lah sholatnya lebih pakai tadi. Itu, Pak. Jadi nggak apa-apa. Hukumnya itu kita kadang-kadang Ya, Pak. ragu ragunya yang salah. Ya kan? Oke, saya kira cekap Bapak Ibu. Oke, kita akhiri dengan doa. Mungkin kita berikan ilmu yang manfaat. Monggo kita doakan bapak-bapak kula dengan sami, ibu kula dengan sami kang sampun sumarewatan alam kubur, kita doakan mugi dipun tampi sedaya amal salehipun, dipun ngapunten sedaya kalepatanipun, dipun lebetaken wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لك الحمد وإليك المستقيم وأنت المستعان اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والقهار والكمال والإكرام اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على السريعة الغراء وطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun paringipun wekdal. Untuk bulan Syawal kita pertama, jadi untuk bulan Ramadan sudah kita majukan untuk minggu ini. Nanti untuk bulan Syawal kita bertempat di tempat Bapak Haji Prayit Suprayitna di Krian Hargorejo nggih. Untuk harinya monggo nanti saya menunggu info dari Bu Prayit. Kalaupun memang kita lihat kalender, kalaupun akad leginya nanti sudah ibaratnya Syawal yang ke-15 atau berapa itu ya kita kalaupun memang masih awal-awal ya istilahnya kita mundur lagi aja karena kegiatan di bulan Syawal nyuwun sewu saya pun juga mudik, jadi tidak terlalu mepet dengan yang Syawalnya. Untuk hari ini yang mendapat arisan Ibu Hajah Sumirah nanti setelah dari Bu Prayit. Dan untuk saldo infak kita ada Rp607.000. Alhamdulillah. Jadi memang kemarin uang itu kita habiskan untuk kita silaturahmi ke anggota-anggota yang lama ya, yang sepuh yang tidak bisa hadir di kegiatan ini. Dan ini alhamdulillah kita sudah mulai lagi. Dan mohon maaf sebenarnya untuk pengumuman pengajian itu sudah saya share di grup, tapi yang namanya
yaitu tadi tolabul ilmi kan masing-masing orangnya itu tinggal masih berkeinginan untuk silaturahmi atau tolabul ilmi atau masih berkeinginan untuk silaturahmi atau tolabul ilmi atau enggak. Yang penting saya sudah ajak-ajak untuk monggo kita tetap tolabul ilmi dan silaturahmi. Sementara dari saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, beres. Jangan itu. Oh ya, pulang. Kalau sana kan gue beras mapan, bubeng nggak ada kalau ada. Bisa ke sana. Betul loh, siap gitu. Kamu bener pakai gitu kan? Lah omah-omah kok bar. Ya Allah. Ujiannya menurut kalian pirang-pirang. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق